Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Bendy Segara Jaya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan tentang cara bagaimana milih indukan yang benar dan yang baik. Dan orang-orang pada bertanya teman-teman ke saya, "Bang, kalau kita ngawinin ikan umur berapa bulan dan kita harus ngawin ikan, milih indukannya gimana bang?" Nah oke teman-teman, video kali ini saya akan ngebahas tentang itu. Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya jangan lupa share dan yang paling penting subscribe teman-teman. Oke, nah semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian, dan semoga yang pemula-pemula bisa mengikuti. Kalau yang dari masukan dari saya sekiranya bermanfaat, boleh diambil. Yang sekiranya tidak bermanfaat, ya jangan ditiru teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini saya akan ngebahas tentang ke satu dulu aja. Bang, kalau ngawin ikan kita umur berapa bang? Nah oke teman-teman, kalau masalah umur itu tidak tergantung teman-teman, dan tidak jadi patokan. Atau umur berapa bulan tidak jadi patokan teman-teman. Bang, kan kalau umur muda kita kawinin anak-anak gak pada kuat bang, atau bisa jadi pada baskel. Itu teman-teman tergantung kitanya. Kita pembicaraan sekali lagi, tergantung kita ngerawatin teman-teman. Kalau prinsip saya pribadi, saya ngawinin gak tergantung dengan umur. Saya ngawinin ikan umur muda, tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan teman-teman. Yang penting gini teman-teman, misalnya kita ngawinin ikan muda dan masih bahan. Satu, yang penting kita tahu kualitas asal usulnya. Kedua, kalau kita ngawinin ikan muda itu, apabila udah ada anaknya, jangan dulu kita cemplungin ke pembesaran. Buatlah dulu, sebelum kita ngawin ikan, kita siapin dulu tempat pembesaran untuk dibawa kulkas, dan endapkanlah air selama 2 hari, dan taruhinlah garam sama daun ketapang teman-teman. Supaya apa? Supaya air di situ tuh aman. Supaya aman teman-teman. Jadinya apabila ikan kita cemplungin ke itu, kita sudah tidak ada apa-apa, ikan air pun sudah stabil teman-teman. Dan yang mantakan ikan pada mati dan pada ngeces itu teman-teman, bukan karena kita ngawin ikan biang muda ataupun ikan masih bahan kita kawinin, bukan. Itu yang bahan ikan mati itu yang masih kecil teman-teman. Satu penyebabnya kita ngawinin ikan. Nah sudah jadilah anakan, terusnya kita tiba-tiba kita cemplungin ke wadah pembesaran. Nah kita kagak tahu, yang kita air di wadah pembesaran itu kebanyakan teman-teman ada kumannya. Kuman itu yang akan ngancurin buraya kita. Nah caranya agar ngancurin kuman itu tersebut, nah gitu teman-teman, sebelum kita tuang ikan buraya kita ke wadah pembesaran, terlebih dahulu kita kasih garam dan daun ketapang. Tapi ingat teman-teman, taruhin daun pisang teman-teman. Itu daun pisang itu sangat penting bagi buraya ikan cupang. Dan jadi teman-teman jangan takut. Nah kalau apabila misalnya teman-teman seandainya beli ikan muda, ikan bahan, terusnya kata orang, bang kalau ngawinin muda-muda ikan nggak cepet jadi, atau bisa disebut anakannya pada gagal. Nah kalau begitu teman-teman kapan mau punya ikan cupangnya, dan banyaknya kapan? Kalau kita ngikutin kata orang, ikutinlah teman-teman kata kita sendiri. Dan kita harus percaya diri teman-teman, bahwa ikan itu walaupun muda kita kawinin hasilnya memuaskan. Percaya diri, jangan percaya kata orang-orang teman-teman. Nah sekarang kalau kalian pada misalnya umur muda nggak dikawinin, kita beli bahan muda tapi nggak kita kawinin, kapan kita mau punya ikannya? Kapan? Kita nungguin gede ya, namanya umur ikan nggak ada yang tahu kita. Dan juga ikan juga nungguin umur sampai cukup pun lama, butuh proses. Nah kita kawinin lah ikan masih muda. Kalau kita beli bahan masih muda, yang penting kita percaya kualitas gen asalnya bagus, kita kawinin muda. Nanti indukannya jadi dan anaknya pun jadi, jadinya kita sama-sama menghasilkan. Indukannya kita pajang jadi,
dan anakannya pula banyak. Nah, misalnya kita beli indukan yang umur 3 bulan. Kata orang kita kawin kudu umur 5 bulan. Ya, itu salah, itu 2 bulan itu ikan udah gede anakan. Kalau kita kawin nih sekarang umur 3 bulan, tak pas umur indukan 5 bulan, anakannya pun berak-berak itu cepat gede dan gede. Jadi kita bisa ngasilin duit. Nah, sekarang kuncinya satu teman-teman. Kalau kita ingin emang ikan kita bagus, stabil, kita kawinin. Menurut percaya kita sendiri. Walaupun biang masih muda kita kawin teman-teman. Yang penting satu kuncinya, bukan soal tentang biang muda atau kagaknya, tapi tentang air di lubuknya. Kalau di air di lubuknya udah nggak ada kuman, kita cemplungin ikan, insya Allah teman-teman sampai gede. Yang penting kita satu, kualitas asal usulnya ikannya itu kita harus percaya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Bang, cara milih ikan biang yang bener-bener bagus untuk jadi indukan gimana sih bang caranya? Nah, oke, saya jelasin teman-teman. Kita nyari indukan yang bagus itu jangan dilihat dari ikannya, wah berontok, bagus, ini gini, jangan. Yang penting kita kealihkan ke awal lagi. Tergantung gen asalnya. Sekarang kita ngawinin base scale, tapi kalau gen asalnya bagus, anaknya pun bagus. Karena apa? Kita main trik. Nah, kalau kita anakannya udah misalnya udah umur 1 bulan, buru-buru kita kasih daun ketapang dan garam, dan kita kalau bisa teman-teman dekatin kalau bisa mah kita taruhin biar cahaya matahari itu masuk. Kenapa? Cahaya matahari itu sangat pengaruh untuk ikan. Karena ikan itu kalau kena cahaya matahari itu bagus cepet jadi. Nah, nanti saya coba dah ikan saya, contohnya nggak saya taruh mata air, ikan saya itu sampai hijau dari kecil sampai hijau, dari kecil sampai gede. Airnya nggak saya ganti-ganti, air lubukan saya. Kenapa? Itu air dari langsung kena matahari, kena campur-campur, jadinya dia udah bagus lah teman-teman. Nah, nanti saya kasih unjuk nih indukannya gimananya dan airnya gimana. Oke, sekarang kita lihat indukannya. Saya ini bahan, sekali lagi, ikan bahan base scale pun kita kawinin nggak apa-apa, yang penting kita percaya gen asalnya itu bagus. Karena apa? Nanti ke anak-anaknya juga pasti bagus, walaupun indukan yang kita kawinin base scale karangnya. Nah, buktinya sekarang. Oke, kita lihat aja ikannya. Nah, gini teman-teman, saya langsung ikan saya pelompongin tuh langsung dari sinar matahari tuh. Saya langsung dari kena sinar matahari teman-teman. Nah, contohnya teman-teman, air tuh saya tuh daun pisang udah hampir tuh banyak banget, lumut banget teman-teman, tapi dia nggak pengaruh, hijau pada tuh airnya tuh. Nah, ini airnya hijau teman-teman tuh. Ini kalau dilihat tuh airnya hijau. Dia airnya hijau teman-teman tuh. Dan itu pula tuh hijau teman-teman, lumut mulu. Tapi saya bilang ini ikan lumut ini pengaruh. Ini pengaruh sekali buat ikan burayak. Nanti burayak kita tuh pada mecah teman-teman, kalau kita sering kena matahari. Nah, sepotong kita tutupin, yang sepotong lagi kita biar kena matahari cahayanya. Nah, tuh. Lihat teman-teman, udah pada pecah kan nih. Nih, tuh. Nih, pada mecah nih teman-teman nih. Tuh. Tuh. Jadi dia udah pada mecah. Tuh. Pada mecah. Tuh, banyak tuh yang sudah pada mecah tuh. Ya, oke. Gitu teman-teman. Kalau bisa sepotong kita tutupin dan sepotong lagi biar kena matahari. Karena itu sangat pengaruh. Dan kedua, daun pisang. Ini daun pisang sangat pengaruh buat untuk burayakan ikan. Sangat pengaruh. Tuh, daun pisang. Ini saya air sampai hijau nih, kena matahari. Tapi alhamdulillah tuh.
Tuh langsung matahari teman-teman, langsung ke bawah center. Jadi ikan tuh sangat pengaruh kena matahari tuh. Nah sekarang kita bahas tentang indukan. Gimana sih cari indukan yang bagus? Kita cari indukan bagus tuh tidak perlu ikan indukan yang bagus, yang penting satu. Nah gini teman-teman, ini di depan kita sudah ada bahan koper, avatar koper. Nanti kita deketin dulu. Oke, itu udah ada bahan avatar koper teman-teman. Nah gini, kita taruh di mana ya supaya taruh sini aja. Tuh sudah ada avatar koper, tapi ini base scale nggak pengaruh teman-teman. Yang penting kita tahu gen asal bapaknya ini tuh bagus. Nah nanti ke anak-anaknya dia pun bagus seperti engkong-engkongnya. Nah terus caranya gimana anakannya dia biar cepet bagus? Yaitu teman-teman yang tadi saya ajarkan, kasihlah garam sebelum kita ngawin ikan ke wadah pembesaran, dan kalau bisa mah sepotong kita taruhin tutupan, sepotong lagi biar kena cahaya matahari. Nah karena sekarang kita ngawin ikan bagus. Nah sekarang kita ngawin ikan bagus kalau gen asalnya itu jelek. Buat apa kita kawinin? Nanti ke asalnya juga ke anak-anaknya dia pun jelek walaupun dia sekarang bagus. Karena apa? Bagus tuh cuma sesaat doang teman-teman. Nah kalau sekarang gini, sekali lagi saya bilang, ngawinin ikan avatar base scale, avatar apapun itu nggak ngaruh. Yang penting kita percaya gen asalnya itu bagus dan benar-benar bagus. Nah ini yang sangat penting nih, cara nyiriin gimana sih ikan tuh bagus kawinnya dan bagus ikannya. Nah gini bisa kita lihat teman-teman, ini ikan bisa dilihat tuh. Nah dari postur tubuhnya langsing teman-teman, ideal. Jadinya ujung buntut tuh sama ujung pala tuh sama teman-teman. Nah sama dia. Nah ini ceweknya pula sama, badannya dia kayak laki teman-teman. Dia tidak gendut tapi kayak laki. Nah ini yang disebut teman-teman ikan bahan nyetak teman-teman. Kalau bisa carilah cewekan yang tidak gendut teman-teman, tapi yang lurus badannya. Nah kalau sudah badan kita cari sudah lurus, nah sudah lurus begini, itu namanya biang cetak teman-teman. Nah barulah kita kasih makan, kita gencer kasih makan uget-uget supaya apa? Supaya gendut, biar cepet-cepet kita kawinin. Nah ini teman-teman, cuman kebanyakan jarang sih kalau ikan yang badan kurus begini, jarang. Nah lakian juga sama teman-teman tuh, kita nggak perlu bagus-bagus teman-teman. Saya kemarin saya kehabisan stok ikan bagus, jadi saya kawinin ikan base scale. Nggak ngaruh teman-teman, saya bilang sekali lagi nggak ngaruh. Yang penting kita percaya bahwa bapaknya dia ini ikannya gennya bagus dan bener-bener terpercaya. Nah nanti ke anak-anaknya dia pun pasti ikut kengkongkongnya bagus-bagus teman-teman. Yang penting kita satu, percaya diri dan sering ganti air ikan kalau ikan udah gede, dan sering ganti ketapang, dan bener-bener sering jemur karena biar kena matahari. Nah itu sangat pengaruh teman-teman. Ya oke teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Semoga video saya bermanfaat bagi kalian. Ya yang belum subscribe mohon subscribe teman-teman. Supaya apa? Supaya saya dapat membuat video yang lebih bagus lagi dan yang bisa benar-benar buat jadi motivasi, oke, buat teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe teman-teman.